Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitria, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai hasil dari laporan saya mengenai kunjungan terhadap UMKM. Berdasarkan aspek studi kelayakan bisnis, saya menganalisis dari berbagai aspek. Yang pertama aspek sumber daya manusia, yang kedua aspek produksi, aspek teknologi, aspek keuangan, dan aspek manajemen risiko. Saya akan membahas mengenai bagaimana cara pelaku UMKM itu dalam mengelola aspek-aspek yang tadi saya sebutkan. Semua aspek itu dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kemitraan itu berjalan, bagaimana cara menghadapi kendala, dan bagaimana solusi yang diterapkan untuk menjaga operasional tetap efisien dan menguntungkan. Kali ini saya berkesempatan untuk menganalisis studi kelayakan bisnis pada kemitraan JNE. Ya, seperti yang kita tahu, JNE adalah perusahaan pengiriman dan logistik yang besar yang ada di Indonesia, yang sudah berdiri sejak tahun 1990. Nah, salah satu program yang ditawarkan oleh JNE adalah program kemitraan. Nah, mitra-mitra ini akan bekerja sama dengan JNE sendiri untuk melakukan operasional bisnis, dan tentu saja mitra-mitra ini mendapatkan keuntungan-keuntungan atau benefit apabila bergabung dengan kemitraan JNE. Pertama yaitu akses ke sistem JNE, yang dimana sistemnya itu sudah lumayan canggih dan efisien. Selanjutnya ada dukungan bisnis, di mana mitra mendapatkan pelatihan, panduan, dan pemasaran dari pusat JNE. Selanjutnya juga ada mendapatkan brand ternama gitu, nama baik dari brand JNE ini, karena kan kita sudah tahu bahwa JNE ini adalah sudah terkenal cepat, efisien, terus ekonomis juga. Jadi mitra-mitra ini sudah tidak perlu lagi membangun brand dari nol, karena sudah bergabung dengan brand kemitraan JNE. Jadi mereka tinggal melanjutkan saja dan sudah mendapatkan istilahnya sudah mendapatkan nilai plus dari terkenalnya brand JNE ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai aspek sumber daya manusia. Dalam proses rekrutmennya, kemitraan JNE ini melakukan rekrutmen terpisah ya dari JNE pusatnya. Jadi mereka melakukan rekrutmen sendiri, dan rekrutmennya itu cukup sederhana dan tidak menggunakan syarat-syarat yang sulit gitu. Jadi saya akan meneliti di kemitraan JNE Rawajulang. Nah, di kemitraan JNE Rawajulang ini mereka tidak menetapkan persyaratan yang sulit dalam proses rekrutmennya. Jadi cukup calon karyawan cukup memiliki skill enggak memiliki skill, tapi memiliki pemahaman mengenai komputer, dan juga berpenampilan rapi dan rajin bekerja. Tentu saja itu cukup sederhana jika dibandingkan syarat-syarat rekrutmen di perusahaan-perusahaan biasanya. Untuk karyawan-karyawan yang baru join, karyawan tersebut akan diberikan training. Nah, namun training tersebut tidak diberikan langsung oleh mitra, tetapi karyawan-karyawan baru yang baru direkrut oleh mitra ini
tetap di training oleh JNE Pusat. Jadi mereka di training, diajarkan, diberikan pemahaman mengenai cara mengelola, lebih tepatnya cara mengoperasikan web-webnya dari JNE tersebut, cara menghadapi pelanggan, itu semua di training di JNE pusatnya selama 7 hari. Selama 7 hari itu mereka mendapatkan training, dan setelah mereka selesai training, mereka baru bisa ditempatkan di kemitraannya masing-masing. Untuk sistem kerjanya ini fleksibel, jadi para karyawan yang terikat di Mitra Rawajulang ini tidak terikat dengan kontrak. Dia fleksibel, tergantung kepada kenyamanan dari karyawan itu sendiri. Jadi mereka tidak ada kontrak 1 tahun PKWT atau apa, jadi fleksibel, hanya bergantung pada kenyamanan dari karyawan itu sendiri. Dan juga struktur organisasinya tentu sangat sederhana. Jadi struktur organisasinya ini hanya lurus dari owner ke admin atau karyawan itu sendiri. Selanjutnya untuk sistem penggajian. Untuk sistem penggajian dilakukan secara bulanan, bukan harian. Jadi gaji diterima di setiap akhir bulan dengan rincian gaji pokok ditambah uang makan, uang transport, dan uang pulsa. Jadi dalam 1 bulan itu karyawan menerima gaji pokok, menerima uang makan, menerima transport, dan juga menerima uang pulsa. Selain daripada gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain-lainnya, di kemitraan Rawajulang ini juga pemilik mitra memberikan bonus berupa memberikan sembako. Jadi setiap bulan itu sambil memberikan gaji, ownernya juga memberikan sembako seperti beras, minyak kepada karyawan tersebut. Tentu saja ini menjadi poin plus ya, meskipun hanya UMKM kecil, tapi nampaknya pemilik usaha ini mampu memperhatikan kebutuhan karyawannya sendiri, meskipun untuk tunjangan kesehatan dan lain-lainnya tidak ada. Namun untuk sembako tadi bisa meringankan kebutuhan dari karyawan itu sendiri. Selanjutnya untuk aspek produksi, alur operasional dari mitra JNE ini juga sama ya seperti mitra-mitra di perusahaan-perusahaan pengiriman lain. Jadi customer memberikan paket kepada mitra, lalu admin akan menginput alamat yang dituju dan melakukan pengecekan alamat, lalu customer menerima resi sebagai bukti bahwa paketnya akan segera dikirim. Nah, setelah itu admin akan melakukan sortir tergantung daerah. Jadi nanti saat diserahkan kepada pick up, kepada bagian pick up, tidak terlalu rumit gitu memisahkannya. Dan adapun ketentuan untuk pengiriman barang elektronik itu memang harus dibongkar terlebih dahulu oleh mitra. Jadi paket yang diberikan oleh customer yang berupa barang elektronik harus dibongkar kembali oleh mitra untuk melakukan pengecekan, untuk menginput email dan lainnya, dan juga pengecekan asuransi. Jadi mitra itu menyarankan supaya diharuskan juga untuk barang-barang elektronik itu untuk disertakan asuransi. Nah, asuransi ini fungsinya apa? Asuransi ini fungsinya untuk memberikan jaminan gitu, memberikan jaminan bahwa barang yang kita kirim ini akan aman, karena
apabila produk elektronik itu tidak disertai asuransi, nanti apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, klaim yang bisa didapatkan oleh customer tersebut juga tidak besar. Jadi kan itu menyebabkan kerugian sendiri ya untuk customer. Jadi disarankan oleh mitra dari JNE itu untuk menyertakan asuransi kepada pengiriman barang-barang elektronik. Dan untuk pengiriman barang-barang yang berisi bahan kimia atau yang cairan-cairan yang agak berbahaya, begitu pula harus segera diinformasikan. Jangan hanya memberi paket lalu sudah saja terima resi gitu, tapi kita harus menginformasikan juga bahwa paket yang di dalam ini isinya adalah misalnya bahan yang mudah terbakar atau apa, sehingga mitra bisa memberikan catatan kepada pihak pick up atau kurir untuk bagaimana cara memperlakukan paket tersebut. Karena kan bisa jadi apabila kita tidak menginformasikan bahwa paket itu berisi cairan-cairan kimia, nanti di bagian gudang tidak tahu dan ternyata berdekatan dengan barang yang mudah terbakar atau apa dan menyebabkan kebakaran, kan itu juga tentu menjadikan menyebabkan sebuah kerugian gitu. Jadi disarankan oleh mitra untuk customer yang menginginkan pengiriman untuk bahan-bahan zat berbahaya itu untuk menginformasikan kepada adminnya bahwa ini isinya ini isinya ini gitu, sehingga admin tahu dan bisa memperlakukan paket-paket tersebut sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Di mitra JNE Rawajulang ini juga menyediakan jasa pengemasan ulang tuh. Jadi paket-paket yang pengemasannya tidak sesuai kriteria bisa menggunakan jasa pengemasan ulang tersebut, dan biayanya itu juga di luar dari biaya pengiriman paket. Dan tadi untuk produk elektronik yang misalnya hilang atau rusak dan tidak memiliki asuransi, nah saat klaim ini hanya dapat klaimnya sedikit. Jadi ya, produk elektronik yang tidak memiliki asuransi ini hanya bisa diklaim seharga 10 kali ongkos kirim. Misalkan ongkos kirimnya 10.000, berarti saat barang tersebut hilang atau rusak, customer hanya bisa mengklaim sebesar 10 kali 10.000, ini yaitu 100.000. Meskipun barang yang hilang itu harganya 1 juta atau 2 juta rupiah, tapi karena mungkin tidak memiliki asuransi, nah itu akan hanya bisa mendapatkan klaim sebesar 100.000 gitu. Tapi apabila memiliki asuransi, pengirimannya menggunakan asuransi, saat terjadi kerusakan atau kehilangan, maka bisa mendapatkan klaimnya itu maksimal. Jadi seharga produk yang dikirim. Misalkan produk yang hilang itu harganya 1.500.000, maka klaim maksimal yang bisa didapatkan juga 1.500.000. Untuk paket-paket yang diterima oleh mitra itu pastinya tidak langsung dikirim saat itu juga. Jadi pasti itu akan menunggu pick up dari pihak JNE-nya langsung. Jadi mitra mengumpulkan paket-paket yang akan dikirim. Setelah terkumpul semua dalam 1 hari, baru diambil oleh bagian pick up yang resmi dari JNE-nya itu sendiri. Dan pihak mitra juga tidak bekerja sama dengan pihak manapun di luar JNE. Jadi yang melakukan pick up juga orang JNE gitu. Jadi nggak ada kerjasama dengan pihak lain. Terus lalu untuk
keluhan dari pelanggan mengenai paket yang hilang, itu mitra akan menghubungi pihak JNE Pusat secara langsung untuk dilakukannya investigasi dan pencarian apakah paket tersebut hilang atau bagaimana masalahnya. Jadi nanti mitra akan menghubungi customer pusat untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya yaitu mengenai aspek teknologinya. Jadi mitra dari JNE juga sudah dibekali dengan teknologi yang cukup mumpuni gitu. Jadi setiap mitra ini menggunakan satu web, yaitu satu web hybrid JNE, jadi khusus JNE, di mana dalam situs tersebut mencakup seluruh kegiatan dari mitra tersebut dari JNE. Jadi menginput pengiriman, melacak paket, ataupun mencari alamat, pokoknya semuanya ada di dalam satu situs yang sama. Dan situsnya itu hanya itu saja yang digunakan, tidak ada situs tambahan lain dalam berjalannya mitra tersebut. Jadi mitra hanya menggunakan situs hybrid yang dari JNE itu. Nah, di situs tersebut juga mitra bisa menginput laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak pusat dari mitra tersebut. Karena situs tersebut adalah situs yang mencakup seluruh operasional dari perusahaan, dari mitra itu, pasti yang menjaga, yang adminnya atau karyawannya itu harus juga menguasai daripada situs tersebut, karena kan tidak mungkin mempekerjakan orang yang tidak bisa menggunakan situs tersebut, karena semua kegiatan operasionalnya itu dari situs tersebut. Nah, karyawan-karyawan yang sejak awal itu di training, nah itu juga dibekali dengan cara menggunakan situs tersebut, bagaimana cara menginput alamatnya, bagaimana cara melacak paket, bagaimana cara menginput pengiriman juga. Nah, itu semuanya diajarkan kepada karyawan pada masa training. Jadi situs tersebut, dalam hal ini teknologi tersebut, menjadi kunci efisiensi dari berjalannya operasional dari mitra JNE tersebut. Selanjutnya ada dari aspek keuangan. Jadi sistem keuangannya itu menggunakan sistem bagi hasil antara mitra dan JNE pusat. Selanjutnya pendapatan utama dari mitra JNE yaitu dari paket itu sendiri. Namun tidak semua pendapatan dari hasil pengiriman paket itu dimiliki oleh mitra, karena kan bagi hasil. Jadi di dalam bagi hasil itu ada hak dari pemerintah pusat dari setiap paketnya itu. Jadi misalkan contohnya itu dalam satu paket itu ditetapkan oleh pusat itu pendapatan yang diperoleh oleh mitra itu dalam satu paket sebesar 10-22% saja, sisanya yaitu keuntungan milik pusat. Jadi misalkan ada satu paket, nah itu untuk keuntungan yang didapatkan oleh mitra hanya sebesar 22% dan 78% lain sisanya menjadi keuntungan dari pusat itu sendiri. Nah, ketentuan persentase ini yang menentukan adalah pusat, jadi bukan mitra yang menentukan. Dan penyetoran hak bagi hasil tadi untuk JNE pusat itu dilakukan setiap hari. Jadi di akhir shift, kalau biasa saya sebut di akhir shift itu admin dan pemilik usaha itu
melakukan perhitungan nih, kan sudah ada datanya nih berapa paket yang dikirim. Nah, persentase-persentasenya pun yang sudah ditentukan berapa. Nah, itu nanti ada namanya laporan packing list. Nah, di packing list ini harus dikirimkan setiap harinya, harus approve dari JNE pusatnya itu setiap hari, sekaligus pembayaran dari hak si JNE pusat ini. Jadi di akhir SIP itu mitra wajib membayarkan pendapatan yang menjadi hak JNE pusatnya itu kepada JNE pusat, dan bisa saja maksimal itu 4 hari kerja maksimal waktu yang diberikan oleh JNE pusat untuk mitra dalam pemberian intensif tadi. Jadi apabila dalam 4 hari itu JNE mitra JNE itu tidak menyetorkan intensifnya, maka situsnya itu akan di-lock oleh JNE pusat. Nah, sistem ini kan jadi kunci utama ya dari berjalannya operasional mitra itu. Nah, apabila di-lock kan pasti mitra tidak bisa melakukan operasionalnya. Jadi jadi untuk menghindari itu, mitra harus rutin menyetorkan intensifnya yang menjadi hak dari JNE pusat itu setiap harinya. Jadi setiap hari disetorkan di akhir SIP biasanya. Nah, itu dibarengi dengan surat yang namanya packing list. Situ yang ada tulisannya lengkap, berapa barang yang dikirim, berapa persentasenya yang sudah ditentukan tadi, dan berapa bagi hasilnya antara hak dari mitra dan hak dari JNE pusatnya itu sendiri. Nah, selain pendapatan utama dari paket tadi, di kemitraan Rawajulang ini juga ada pendapatan tambahan, yaitu dari pengemasan ulang. Dari pengemasan ulang ini dan biayanya itu di luar dari ketentuan pusat. Jadi itu dikembalikan lagi kepada kebijakan dari mitra-mitra itu sendiri. Dan di Rawajulang itu misalkan ada yang paketnya itu tidak sesuai dengan kriteria. Nah, itu bisa menggunakan jasa dari pengemasan ulang tadi, atau juga COD. Misalkan butuh ini butuh bantuan untuk paketnya atau dokumennya itu untuk dijemput ke rumah, dan tidak ada waktu misalnya untuk memberikan paketnya kepada pihak mitra. Nah, itu bisa dijemput, tapi biayanya lain lagi dari biaya pengiriman tadi. Nah, dalam pendapatan tambahan tadi, pihak JNE pusat tidak ada campur tangannya. Jadi itu semua kembali kepada kebijakan dari mitra JNE itu sendiri. Dan selanjutnya ada misalkan customer tidak membawa uang cash. Jadi mitra juga menyediakan berbagai macam metode pembayaran, tidak hanya pembayaran melalui cash. Jadi ada melalui debit ataupun melalui QRIS ataupun e-wallet lain. Jadi semuanya lengkap untuk memudahkan customer dalam proses pembayaran. Dan tantangan utama dalam pengelolaan keuangannya itu yaitu karena terhambat oleh pembayaran bulanan di mitra Rawajulang tadi. Selanjutnya ada aspek manajemen risiko. Di aspek manajemen risiko ini yang pertama yang pasti menangani keluhan terhadap hilangnya paket. Nah, apabila terjadi kehilangan paket itu, maka apa yang dilakukan oleh mitra adalah melapor kepada pusat untuk diusut dan dilakukan investigasi. Dan apabila sudah dilakukan investigasi oleh pusat, baru bisa diajukan klaim oleh customer. Selanjutnya misalkan ada keterlambatan pengiriman. Nah, ini kan biasanya terjadi pada high season
ataupun saat hari-hari dimana ada promo besar-besaran dari e-commerce, itu kan pasti pengiriman membludak. Nah itu juga hal yang bisa dilakukan oleh mitra adalah memberikan pemahaman kepada customer bahwa saat ini sedang high season, sedang penuh gitu pengiriman. Nah, biasanya setelah diberi pemahaman seperti itu, customer mengerti dan memahami gitu. Karena ya mitra tidak bisa melakukan apa-apa apabila terjadi seperti itu, terjadi penumpukan paket, karena yaitu di luar kendali dari mitra tersebut. Jadi mitra hanya bertugas untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada customer agar customer tidak menimbulkan salah paham lah antara customer dan mitra. Dan selanjutnya di daerah Rawajulang itu resiko lain yang dihadapi oleh mitranya yaitu seringnya mati listrik. Jadi sangat sering, misalnya seminggu itu bisa 2 atau 1 kali gitu. Nah sedangkan kan semua operasional itu by online ya, dari web tadi yang menjadi landasan utamanya itu. Nah apabila mati listrik kan otomatis webnya itu tidak bisa digunakan. Nah cara dari mitra di Rawajulang menghadapi situasi tidak terduga seperti itu adalah dengan memberikan penawaran kepada customernya. Jadi biasanya customer itu ditawarkan, mau tidak paketnya ditinggalkan di sini. Nanti apabila sudah online kembali, baru admin atau karyawannya itu menginput si paket itu ke database-nya. Nanti apabila sudah diinput, nanti resinya itu dikirimkan by WA, biasanya by WhatsApp. Mitra mengirimkan bukti resinya by WhatsApp ke customernya, dan customer melakukan pembayarannya juga secara online, yaitu secara transfer gitu. Jadi customer tuh tidak bayar dulu gitu, jadi dikirim resi dulu baru bayar. Nah itu biasanya ya solusi seperti itu juga disetujui oleh para customer gitu, karena kan karena keterbatasan biaya, jadi mitra di Rawajulang juga tidak memiliki genset ya untuk menghadapi situasi tidak terduga seperti mati listrik itu, walaupun memang cukup sering, tapi kan karena tidak murah harga genset itu, jadi ya solusi yang ditawarkan ya seperti itu, dengan menyimpan dulu paketnya lalu menginput saat sudah kembali online. Nah selanjutnya apabila sudah cara mitra di Rawajulang menghadapi penurunan pendapatan gitu. Namanya perusahaan pasti ada naik turunnya. Nah biasanya saat mengalami penurunan itu, kemitraan di Rawajulang ini melakukan penawaran kepada customer yang dianggap sudah langganan. Misalnya customer ini sudah sering gitu, hampir 2 hari sekali atau 3 hari sekali melakukan pengiriman paket atau bagaimana. Nah biasanya mitra di Rawajulang itu menghubungi kembali customer yang mungkin biasa melakukan pengiriman, menghubungi menawarkan adakah paket yang ingin dikirim, atau misalkan tidak ada waktu, apa paketnya mau dijemput atau bagaimana, mau di pick up dari sana atau bagaimana. Jadi ditawarkan menawarkan jasa-jasa, menawarkan bantuan kepada customer yang sudah dianggap langganan ini untuk mengirimkan paket, apakah mau dijemput gitu, seperti itu. Terus nah namanya sistem itu kan pasti tidak mungkin selalu mulus ya. Nah sistem di JNE pun kadangkala mengalami error gitu. Nah yang bisa dilakukan oleh mitra saat
terjadi error pada sistem tersebut, pada web tersebut adalah yang pertama pastinya menghubungi pusat untuk mengabari bahwa web ini error. Nah, dan dari pusat ini akan menghubungi pihak IT. Nah, pihak IT ini sendiri di setiap wilayah itu tersebar di berbagai wilayah. Nah, biasanya IT itu ada misalnya di satu wilayah tertentu. Misalnya di Cikarang Selatan, ya dia ada satu di Cikarang Selatan, atau di daerah Bekasi, atau di mana, pokoknya di dalam satu wilayah itu pasti ada pihak IT-nya dari JNE itu. Nah, apabila terjadi error pada sistem itu, nah pihak IT itu akan memperbaiki secara remote jadi pihak IT-nya tidak datang langsung ke JNE-nya, jadi mereka membenarkan sistemnya itu secara remote dari jarak jauh. Nah, sejauh ini memang tidak ada kendala dan memang cukup mempermudahkan, kayak gitu, lebih cepat gitu memperbaikinya. Jadi si mitra ini kan pasti memiliki nomor ID-nya masing-masing. Nah, saat terjadi error ini, pihak IT akan akan masuk ke nomor ID dari pihak mitra yang bermasalah tadi untuk memperbaiki sistemnya. Tuh. Dan selanjutnya bagaimana cara menghadapi komplain, supaya kan dari tadi kan sudah disinggung juga beberapa kan komplain mengenai barang hilang, barang rusak atau apapun. Nah, ini juga ada salah satu contoh lagi bagaimana pihak mitra dari Rawajulang tadi menghadapi komplain dari customer. Nah, komplain customer kali ini itu karena keterlambatan paket yang diterima. Jadi dia mengirim paket tapi nggak diterima-terima. Dan menurut hitungan customer itu udah 10 hari tapi paketnya belum sampai. Nah, apa yang dilakukan oleh mitra adalah mengecek terlebih dahulu, mengecek bagaimana paketnya, mengecek di data tadi, di web tadi, paketnya sudah sampai mana atau bagaimana, atau ternyata hilang atau sudah sampai gimana. Nah, sudah dicek kembali. Nah, ternyata paket tersebut memilih pengiriman kargo, di mana kargo adalah salah satu jenis pengiriman. Nah, pengirimannya kargo itu lumayan lama sampainya, jadi bisa sampai, ya pokoknya lebih lama daripada jenis-jenis pengiriman lain. Nah, pengiriman kargo ini untuk hari libur tuh dia tidak beroperasi. Jadi Sabtu, Minggu, dan tanggal merah itu tidak beroperasi. Jadi tadi customer kan menghitung bahwa dia paketnya sudah tidak sampai selama 10 hari. Namun nyatanya setelah dicek oleh admin, oleh mitra, nah ternyata paketnya itu baru 6 hari saja, karena kan ada hari-hari liburnya gitu di antara jadwal pengiriman tadi. Tapi setelah diberi pemahaman, customer ini tetap tidak terima gitu, tetap marah, tetap tidak bisa mengontrol emosinya, dan bahkan memberikan ancaman dan mengancam kepada mitra tersebut. Nah, karena dirasa mitra sudah melakukan tugasnya gitu, sudah melakukan pengecekan, memberikan pemahaman bahwa paketnya memang belum sampai, dan kebetulan itu high season juga, jadi memang padat gitu jadwal pengiriman, dan itu pun di luar kendali mitra. Nah, mitra menghubungi pihak pusat untuk meminta bantuan untuk menghandle si customer ini, dan akhirnya kantor pusat dari JNE ini yang menghandle daripada kasus si pelanggan tadi. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh mitra itu sudah cukup benar, karena kan
Mitra itu hanya bertanggung jawab untuk mengecek dan memberikan pemahaman apabila sudah diberikan pemahaman. Tapi ternyata customernya belum terima gitu akan hal itu, maka memang sudah seharusnya diserahkan kepada pihak pusat. Dengan manajemen yang terstruktur, teknologi yang canggih, dan strategi mitigasi resiko yang matang, kemitraan JNE mampu memberikan peluang bisnis yang solid sekaligus mendukung layanan logistik yang andal. Jadi saya harap semua kemitraan bisa memiliki peluang yang baik dan bisa menghadapi kendala-kendala yang ada dengan baik dan terus bermanfaat gitu tentang operasional kemitraannya. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hasil kunjungan saya kepada UMKM Mitra JNE tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.